Sama tak mudahnya ternyata antara keberlanjutan dan ketidakberlanjutan suatu rezim atau suatu pemerintahan itu. Kalau ketidakberlanjutan kita sudah mengalami begitu panjang sejak kita merdeka, bahkan kalau mau ditarik lebih jauh lagi, sejak zaman kerajaan-kerajaan dulunya sudah terjadi juga. Yang terparah dari ketidakberlanjutan itu tidak saja soal diskontinuitas memulai kembali dari nol, tapi juga darah berceceran bahkan nyawa melayang percuma. Berkali-kali hal ini kita alami setiap pergantian rezim. Sementara keberlanjutan ini baru kita alami saat ini saja, yakni peralihan dari rezim Jokowi ke rezim Prabowo. Bukan tak ada gejolak, tapi relatif kecil ketimbang saat terjadi ketidakberlanjutan. Tapi masalahnya tak mudah juga memastikan ini sebetulnya rezim siapa, Prabowo atau masih rezim Jokowi. Isu matahari kembar muncul hampir setiap saat, meski setiap saat itu juga dibantah. Pasca berlebaran tahun ini, isu matahari kembar kembali muncul. Pasalnya setelah Presiden Prabowo mendatangi rumah Megawati, menteri-menterinya justru bertandang ke rumah Jokowi di Solo. Bahkan ada yang mendatangi menggunakan jet pribadi. Itu tak bisa dikatakan sebagai sekedar berlebaran biasa, tapi sudah kayak menghadiri sebuah rapat penting dan mendesak. Apalagi dilakukan tak hanya oleh satu dua orang saja, tapi beramai-ramai. Dan setelah pertemuan dikatakan pula bahwa Jokowi masih bosnya dengan rasa bangga tanpa risih sedikit pun. Ada pula Jokowi persis di dekatnya yang terlihat tersenyum bahagia. Ditambah Presiden Prabowo tidak sedang ada di dalam negeri pula, sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, seperti kudeta tersembunyi saja. Untung saja tradisi politik kita jauh dari yang namanya kudeta itu. Jika kudeta hati, biarkanlah. Hati bersih tak akan ada ancaman, kata Kiai Haji Ma'ruf Amin, mantan Wapres Presiden Jokowi yang kedua. Ada beberapa menteri di kabinet soal ke Solo ke Pak Jokowi, tapi ini kemudian muncul narasi munculnya dualisme kepemimpinan dan ini. Saya kira itu bagian dari harus diartikan sebagai dari silaturahim tadi dengan bekas presiden, dengan bekas wakil presiden, dengan yang lain-lain juga. Ini ancaman nggak jadi ancaman ke kepemimpinan Pak Prabowo nggak? Ya kalau hatinya bersih semua tidak ada ancaman. Hatinya kan. Kalau kita kelompokkan menteri-menteri dalam kabinet Prabowo Gibran ini dan dikaitkan dengan loyalitasnya kepada Prabowo atau kepada Gibran alias Jokowi pada saat Lebaran kemarin, maka setidaknya ada 4 kelompok. Pertama, menteri yang datang tidak saja ke rumah Jokowi, tapi juga datang ke rumah Megawati. Ini kelompok menteri yang bisa dikatakan loyalitasnya ada untuk Prabowo, bukan Gibran atau Jokowi. Kelompok ini hanya ingin menempatkan diri, baik Jokowi maupun Megawati, sebagai mantan bos atau pemimpinnya yang harus dihormati, tak kurang dan tak lebih, dan tak ada maksud lainnya. Kelompok ini persis meniru gaya Prabowo yang menghormati para seniornya, makanya loyalitas mereka utuh kepada Prabowo. Mereka termasuk yang prihatin terhadap konflik berkepanjangan antara Jokowi dan Megawati. Siapa saja menterinya bisa kita lihat di media. Kedua, kelompok menteri yang datang hanya ke rumah Megawati dan tak datang ke rumah Jokowi. Mereka ini loyalitasnya juga bulat kepada Prabowo, meski kepada Jokowi atau Gibran tak memilih berseberangan seperti halnya Megawati. Kelompok menteri ini bahagia sekali kalau Megawati dan Prabowo bersama-sama menatap Indonesia ke depan. Jangankan bersama-sama, hanya sekedar bertemu saja antara Prabowo dan Megawati, ia sudah cukup senang. Bahkan dia termasuk pihak yang ikut serta menginisiasi pertemuan Megawati dan Prabowo secara diam-diam. Kelompok menteri ini tak ada istilah matahari kembar dalam kamusnya. Pada saat Jokowi memimpin dulu, maka loyalitasnya bulat untuk Jokowi. Dan pada saat Prabowo memimpin saat ini, otomatis loyalitasnya juga bulat untuk Prabowo, bukan yang lainnya. Kita sebut saja satu nama dari mereka, yakni Budi Gunawan. Ketiga,
kelompok menteri yang datang hanya ke rumah Jokowi dan tak datang ke rumah Megawati. Bukan tak kenal dengan Megawati, melainkan karena tak cukup dekat atau mungkin tak sejalan juga selama ini secara politik. Mereka ini loyalitasnya paling rentan terhadap rumor matahari kembar. Bagi mereka, Prabowo terpilih karena Jokowi, maka gerak-gerik Jokowi lah yang perlu diperhatikan. Mereka ini berlagak meniru Prabowo yang begitu hormat kepada Jokowi, tapi mereka lupa bahwa mereka dengan Prabowo tak sama dan berbeda posisi. Mereka bisa jadi khawatir dengan pertemuan Megawati dan Prabowo kalau ada formasi baru yang bisa mengancam posisi mereka. Makanya tak aneh mereka langsung merapat ke rumah Jokowi di Solo setelah pertemuan Megawati dan Prabowo terjadi diam-diam. Kendati tak ada pembicaraan yang aneh-aneh karena masih harus dilihat perkembangan yang lebih jauh. Keempat, kelompok menteri yang memilih tak datang baik ke rumah Jokowi maupun ke rumah Megawati. Bukan tak kenal baik, malah dulu juga pemimpin mereka. Tapi mereka merasa tak harus datang juga hari ini. Mereka tak mau disorot ini itu pro itu. Selain nambah kerjaan, juga capek dihubung-hubungkan yang kadang tidak terhubung sama sekali. Loyalitas kelompok menteri ini cenderung lebih dekat kepada Prabowo ketimbang yang lainnya. Tapi memang harus dilihat lagi lebih jauh orang per orang. Tidak bisa dipukul rata. Satu orang bisa jadi lebih kental kepada Prabowo, satu orang yang lainnya bisa jadi lebih kental kepada Jokowi. Karena mereka lebih cenderung bekerja saja, tak sering muncul di media, memilih tak ikut kontroversi, jadi paling sulit diukur arah loyalitasnya, terutama dalam rumor matahari kembar ini. Menteri seperti AHY misalnya, untuk menyebut satu nama saja, jelas lebih loyal kepada Prabowo ketimbang kepada Jokowi. Begitulah.